Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kita memang tidak bisa lepas ya dari apa yang berkembang, sekalipun tidak semua yang berkembang itu penting untuk kemudian kita ikuti, kita sikapi. Tetapi langkah yang paling penting bagi kita sebagai generasi muda itu adalah mengerti hal-hal mendasar yang dapat berpengaruh besar terhadap kelanjutan kehidupan bangsa kita. Kalau kita lihat hari ini beberapa data yang negatif, katakan begitu ya, seperti kasus tes wawasan kebangsaan yang mengakibatkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan. Kemudian yang terbaru, Garuda Indonesia itu mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius. Ada berita menyebutkan setiap 1 bulan utang Garuda Indonesia itu bertambah 1 triliun. Luar biasa itu ya. Dan belum lagi soal-soal yang seperti akan ada kenaikan pajak ya, sampai ada tingkat 35%. Saya pikir ini adalah sebuah data atau fakta yang kalau dibiarkan ini akan sangat berdampak buruk terhadap masa depan bangsa kita. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda? Pertama, kita mesti melihat bahwa sesungguhnya yang amat mengalami krisis di negeri kita ini bukanlah soal tentang ekonomi itu sendiri, politik itu sendiri, tetapi manusianya sendiri. Atau krisis apa yang terjadi pada manusia itu? Tidak lain adalah moral. Moral ini berhubungan erat dengan kekuatan, ketajaman, dan kekokohan seseorang terhadap keimanan kepada Tuhan itu sendiri. Moral yang paling kuat adalah yang dilandasi oleh keimanan. Dan semakin buruk moral, maka itu berarti fondasi moral itu sendiri, yaitu keimanan, juga semakin rapuh. Dan semua bangsa-bangsa besar yang pernah ada di dunia ini, semuanya hancur bukan karena kekuatan musuh atau aspek-aspek eksternal, tetapi masalah internal berupa moral itu yang dibiarkan tidak terurus. Karena kalau kita lihat, begitu moral ini bermasalah, maka semua hal itu menjadi mudah untuk diotak-atik, diatur-atur dan sebagainya. Orang tidak lagi memiliki perhatian pada regulasi, kesepakatan, ya sisi-sisi rasional dan sebagainya. Akhirnya berperilaku seperti prinsip politik Machiavelli. Apapun yang dilakukan, yang penting tercapai tujuan. Nah ini, maka kalau kemudian ada seruan untuk melakukan revolusi akhlak, memang itu adalah satu-satunya ya solusi atau obat untuk mengatasi krisis kita saat ini. Tetapi apakah mungkin kita berharap pemimpin hari ini menjadi bermoral hanya karena data-data tadi? Bukankah data tadi itu juga disebabkan oleh sepak terjang para pemimpin? Kita tentu sebagai manusia punya harapan, ya, tetapi konkretnya ini harus menjadi pelajaran bagi generasi muda bahwa yang paling penting saat ini adalah moral itu. Yaitu yang pertama. Yang kedua, sebuah bangsa akan maju berpengaruh hanya ketika manusianya memiliki kapasitas, ya. Kalau dalam bahasa konkretnya ada skill, ada keterampilan yang bisa digunakan untuk membawa satu perubahan. Ya. Jadi bukan soal dia punya gelar akademik apa, tetapi punya nggak dia pikiran ke depan. Dan selain punya pikiran, dia bisa nggak memanage, membawa ya kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik, melahirkan manusia-manusia yang bukan sekedar bermental pekerja, tapi kalaupun dia seorang karyawan, dia adalah pekerja, dia mengerti visi masa depan. Nah ini yang harus dibangun selanjutnya. Oleh karena itu, pesan dari
Bung Karno bahwa kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, itu berarti kita harus terampil, cerdas, komitmen, disiplin, dan tentu saja sabar dan tekun. Ini yang harus menjadi kekuatan kita. Maka anak-anak muda hari ini dengan passion yang dimiliki ataupun minat bakat yang sudah ditekuni, itu semua diarahkan bagaimana membentuk integritas diri kita sehingga ada sebuah kekuatan ketika kita hidup itu bisa memberikan sebuah karya, dan kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang tadi seperti benalu ya, tahu-tahu ingin tampil di atas tapi tidak punya basic skill dan keterampilan yang mumpuni, pada akhirnya dia hanya menggerogoti sesuatu yang diperjuangkan oleh rakyat itu sendiri. Kita tentu tidak mau seperti itu. Nah, yang ketiga, kita harus jujur ini. Sebenarnya kita dalam hidup ini mau kemana, mau apa? Kalau kita menjadi seorang menteri harusnya jujur. Jadi menteri itu mesti ngapain? Ya, membangun atau merusak? Itu bisa ditanyakan langsung pada diri kita sendiri. Terlebih kalau jadi presiden, ketua DPR, ketua MPR itu harus ngerti mau membangun atau merusak. Jangan sampai kita hanya berpikir seperti anak-anak. Yang penting saya dapat jajan, yang penting saya dapat permen, yang penting saya dapat es krim dan seterusnya. Dia tidak peduli pada apa yang kemudian terjadi setelah dia mendapatkan itu semua. Bahkan lebih jauh, sebagai manusia yang memiliki sila kemanusiaan yang adil dan beradab, semestinya kita berpikir bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu dari jabatan yang ada, yang diberikan kewenangan pada kita, kita bertanya maslahat apa yang telah saya berikan untuk rakyat Indonesia. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, 3 hal ini harus menjadi sebuah kesadaran kita yang selanjutnya menjadi kekuatan kita, sehingga kita nanti pada saat melihat ya, data-data negatif dan seterusnya, kita bukan hanya menjadi komentator, walaupun itu sah-sah saja, boleh gitu ya, tetapi kita juga punya satu ya peta jalan bagaimana ke depan keadaan ini bisa kita ubah dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Tentu saja kita berdoa semoga bangsa Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang sudah tidak mampu membawa beban berat ini segera diparipurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan yang lebih layak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan membawa bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Apakah mungkin? Itu kan pertanyaannya. Yang jelas tidak selalu dalam sebuah krisis ya itu berarti malapetaka. Bahkan boleh jadi sebuah krisis, data-data negatif yang begitu banyak dan meluas, sesungguhnya akan muncul era baru. Kata seorang pahlawan Indonesia, habis gelap terbit terang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.